Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai project MCU apa saja sebelum menonton serial Daredevil Born Again yang merupakan sebuah season keempat dari trilogi season sebelumnya yang sudah pernah tayang di platform Netflix dulu. Kira-kira seperti apakah hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Why did you stop being a vigilante? The line was crossed. The city can't go unchecked. I was raised to believe in grace. To believe in retribution. Oke, sebenarnya Charlie Cox sebagai Daredevil itu udah pernah tayang juga di platform Marvel Netflix tahun 2015, yang dimana itu merupakan sebuah project lama yang akhirnya diakui oleh pihak Disney dan juga Marvel Studios. Sampai akhirnya semua project Marvel Netflix itu akhirnya kembali kepada pihak Disney Plus dari semua project-projectnya Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Punisher, bahkan sampai kepada project Defenders dulu ya. Jadi ini adalah sebuah project lama MCU sebenarnya, dan sekarang mereka melanjutkan sebuah project keempat untuk serial Daredevil season keempat yang satu ini yang berjudul Daredevil Born Again. Oke lah ya. Jadi di video kali ini ya, gua pasti mengerti ada banyak banget fans MCU yang gak menonton semua project Marvel Netflix sebelumnya. Nah, berikut ini kita akan membahas mengenai project apa saja yang kalian wajib tonton sebelum menonton serial Daredevil Born Again yang satu ini yang akan siap tayang di Disney Plus Hotstar besok. Seperti apa saja projectnya? Yuk kita breakdown semuanya satu persatu. Your conviction. The lone man thinks he can make a difference. Yang pertama adalah Daredevil season pertama yang menceritakan awal Matt Murdock berperan sebagai The Man Without Fear yang berusaha mengalahkan sang bos mafia kriminal yang bernama Wilson Fisk alias Kingpin yang menguasai seluruh kota New York, dan dia akhirnya mendapatkan alter egonya sebagai Daredevil di akhir series tersebut. Hungry? Things happening in this city. Wait. Yang kedua, Daredevil season kedua yang menceritakan setelah kejahatan Kingpin sebagai bos kriminal mafia terbesar di kota New York, akhirnya semua kriminal berusaha untuk menggantikan Kingpin sebagai raja kriminal yang baru, dan Daredevil akhirnya datang untuk menghentikan mereka semua, dan juga ditambah dengan kemunculan Punisher dan juga Elektra sebagai bumbu fanservice yang semakin mahal dalam plot cerita season kedua yang satu ini. Who the hell are you? My name is Matthew Murdock. I'm your attorney. Deal with that fist. You're on the same side. Just ex-con. My bad. We make quite a team. Yang ketiga, Defender series yang menceritakan tentang kolaborasi Daredevil yang akhirnya bekerja sama dengan para superhero Marvel Netflix yang lainnya. Ada Jessica Jones, Luke Cage, dan juga Iron Fist, yang dimana mereka semuanya harus menghadapi kelompok kriminal kuno yang bernama The Hand. I want to make a deal. The last time that we spoke, you threatened me. Who you really are? I'm Daredevil. Yang keempat, Daredevil season ketiga yang menceritakan tentang Kingpin yang akan menjatuhkan Daredevil dengan jasa seorang penembak jitu yang bernama Bullseye. Dan akhirnya mulai terbongkarlah semua kasus penyuapan Kingpin kepada semua pemerintah kota New York, bahkan kepada wali kota dan juga FBI sekaligus. Dan sini adalah kisah awal Kingpin tahu kalau Daredevil adalah lelaki buta petarung yang bernama Matt Murdock. Spider-Man's name is Peter Parker. That's great. Thank you. Oh my God, Mr. Murdoch, thank you. That's Matt. amazing. Peter, you may have dodged your legal troubles, but things will get much worse. How did you just do that? I'm a really good lawyer.
Yang kelima, Spider-Man No Way Home, yang di sini adalah titik awal di mana kisah Matt Murdock ditampilkan perdana di MCU pada tahun 2021 sebagai pengacara yang akan membantu Peter Parker untuk mengurus masalahnya yang dianggap sebagai pembunuh Mysterio dan juga sebagai Spider-Man. You're Hawkeye. Kemudian lanjut ke Hawkeye series yang dimana Kingpin akhirnya juga tampil perdana pertama kali di MCU yang menjelaskan bahwa dia sekarang untuk memimpin sebuah gangster yang bernama Tracksuit Mafia, dan ternyata dia bekerja sama dengan Eleanor Bishop, ibu dari Kate Bishop alias Hawkeye generasi baru, sampai akhirnya matanya ditembak oleh putri angkatnya sendiri yaitu Maya Lopez alias Echo karena dia udah mengetahui kebenaran di balik kematian ayahnya yang ternyata dibunuh oleh Kingpin dan akhirnya dimanfaatkannya sebagai sebuah senjata selama bertahun-tahun lamanya. I believe Miss Walters will find that Mr. Jacobson's record as it pertains to customers. Whoa, Dad. I have a spatial method that I use to, No, you were the one who helped me. no, I was the lead super. Yang keenam ada She-Hulk series yang dimana Matt Murdock datang sebagai pengacara untuk membela kliennya yang bernama Luke Jacobson, sang pencipta kostum superhero, karena dia difitnah oleh kriminal yang bernama Leapfrog yang ternyata punya bisnis narkotika yang sangat besar di kota New York. Dan sinilah adalah awal Daredevil beraksi dengan jelas yang berkolaborasi juga dengan She-Hulk. And then you guys show up. Yang ketujuh, Echo series yang dimana Daredevil tampil di episode pertamanya sebagai cameo ketika dia berusaha menghentikan aksi Maya Lopez alias Echo yang masih menjadi bagian dari anggota kriminal Kingpin untuk masuk semua berbagai macam senjata ilegal di seluruh kota New York tersebut. Dan di bagian endingnya kita bisa melihat bahwa Kingpin akhirnya tertarik untuk menjadi wali kota untuk kota New York tersebut. Dan akhirnya sampailah kepada serial Daredevil Born Again yang timelinenya 6 tahun setelah kejadian Daredevil season ketiga, yang dimana sekarang Matt Murdock sebagai pengacara dan juga bekerja sebagai wakil wali kota dari Kingpin. Dan sebagai wali kota, dia punya akses ke berbagai macam koneksi untuk memperluas jangkauan dunia kriminal yang lebih luas lagi, seperti penjualan senjata, narkotika, dan juga obat-obatan terlarang. Bahkan hal ini udah gua jelaskan di trailer breakdown sebelumnya. Coba cek aja semuanya di breakdown itu ya. Apalagi dia akan melakukan sebuah hukum yang bernama anti-vigilante, yang dimana hukum ini berarti bahwa semua superhero Marvel itu akan diburu karena mereka bertindak sebagai vigilante alias main hakim sendiri. Yang dimana hal ini membuat gua callback kepada zaman-zamannya Thaddeus Star-Lord Plus ketika dia mengesahkan sebuah perjanjian Sokovia Accords di film Captain America Civil War yang mengharuskan bahwa semua anggota Avengers ini akan bergerak di naungan pemerintah Amerika Serikat. Dan sekarang Ross malah ingin membentuk kembali Avengers dan mengutus Sam Wilson sebagai Captain America yang baru untuk menjadi ikon terbaik bagi negara Amerika Serikat seperti dulu. Jadi memang Kingpin ini akan melakukan hal yang sama, dan sepertinya hukum ini udah dimulai sejak serial Miss Marvel ketika dia diburu oleh pihak DODC yang berusaha untuk memburu semua para superhero yang punya kekuatan hebat seperti dia yang bisa mengancam keselamatan negara Amerika Serikat. Vigilantes are not heroes. Mass criminal taken away from you. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai Matt Murdock alias Daredevil ini. Sebenarnya dia udah mulai debut di serial perdananya sejak tahun 2015, yang dimana saat itu kisahnya diproduksi langsung oleh pihak Netflix dengan melibatkan kisah perang New York tahun 2012 dan event MCU yang lainnya, sehingga membuat kisah Marvel Netflix ini akhirnya jadi timeline dengan MCU Infinity Saga. Padahal saat itu Disney gak ikut campur dalam penggarapan semua project Marvel Netflix yang satu ini. Dan akhirnya Disney Plus memutuskan untuk masukkan semua tokoh-tokoh Marvel Netflix ini ke dalam kisah utama MCU secara resmi. Dan dikabarkan akan ada beberapa cameo yang akan tampil kembali ke serial yang satu ini. Seperti contoh, ada Punisher yang kembali diperankan oleh John Patrol dan juga Bullseye yang kembali diperankan oleh Wilson Battle dengan kostum komik akuratnya.
Karena sebelumnya Bullseye sempat tampil di season ketiganya sebagai film utama Daredevil ketika dia berusaha untuk menghancurkan nama baiknya atas suruhan dari Kingpin yang menjamin kehidupannya secara langsung. Dan juga katanya akan ada pemeran baru yaitu Michael Gandolfini yang berperan sebagai Daniel Blade, yang menurut para fans bahwa dia adalah anak kandung dari Wilson Fisk alias Kingpin, dan ditambah dia adalah tokoh original dari serial Marvel Daredevil Born Again yang satu ini. Yang dengan hal ini bisa gua simpulkan bahwa Kingpin udah pernah berkeluarga, bahkan udah pernah punya anak, tapi jaraknya mungkin akan berdekatan dengan Maya Lopez yang ia angkat sebagai putrinya. Karena sepertinya mereka berdua hampir seumuran antara Daniel Blade dan juga Maya Lopez alias Echo. Belum lagi akan ada kemunculan dari sang pembunuh berantai yang bernama Muse, sang pelukis handal yang gak setuju jika Kingpin akan menjadi wali kota New York yang baru. Dan juga akan ada cameo superhero Marvel yang lainnya yang bernama White Tiger, yang merupakan superhero yang mendapatkan kekuatannya dari sebuah kalung harimau yang ia temukan di dimensi lain yang bernama dimensi Kulon. Itu sebuah dimensi tempat Arafis pernah melatih dirinya menjadi biksu petarung yang sangat handal di Marvel Universe. Jadi intinya di project ini akan ada berbagai macam cameo-cameo yang handal dan juga plot cerita yang sangat politikal banget ya, seperti kayak filmnya Captain America Brave New World yang kemarin. Cuma skalanya di project ini hanya sebatas wali kota dan juga vigilante saja seperti itu. Jadi nggak akan sekompleks seperti filmnya Captain America Brave New World kemarin coy. Oke, well, gue sebagai fans Marvel akhirnya gue makin semangat dengan project Daredevil Born Again. Apalagi gue udah mengikuti semua project Marvel Netflix yang lainnya cuy. Jadi ya gue sebagai fans Marvel Netflix akhirnya sangat suka banget semua tokoh-tokohnya, aktor lamanya, plot ceritanya akhirnya disambungkan ke project Marvel Disney yang satu ini. Mantap, gua tunggu bagaimana hasilnya. Dan kabarnya project Daredevil Born Again ini akan siap tayang di hari Rabu besok jam 9 pagi di Disney Plus Hotstar. Dan juga kita akan membreakdown semua per episode yang ada pada serial Daredevil Born Again yang satu ini. So buat kalian mungkin yang belum subscribe sekarang juga di channel Mario Angel ini ya, karena kita akan bahas mengenai per episodenya, per detailnya, dan juga spekulasi serta teori apa aja yang gue temukan di semua serial Daredevil Born Again yang satu ini. Oke? Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai Daredevil Born Again yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.